Oke, selamat siang teman-teman. Salam tekno buat semua yang sedang beraktivitas saat pagi hari ini. Kali ini di depan saya ini ada beberapa parts lama yang menurut saya daripada dibuang sia-sia atau dibiarin, bagaimana caranya bisa dimanfaatkan. Nah, yang ada di sini adalah perangkat-perangkat untuk peralatan-peralatan atau parts dari CPU Gen 3, DDR3 juga RAM-nya, dan VGA-nya. Nah, kepikiran buat saya gimana ceritanya bisa bikin parts dari Gen 3 bisa jalan hampir setara Gen 10. Penasaran caranya? Yuk kita lihat apa aja yang diperlukan. Nah, board yang akan saya pakai untuk bisa handle semua parts lama ini adalah dari Faro Prime, serinya H61 VP2 Plus, dan ini yang bakal bisa ngehandle semua parts lama. Tapi gimana ceritanya kalau dari Gen 3 bisa kecepatannya setara sama Gen 10? Nah, jawabannya ada pada prosesornya, yaitu yang akan saya gunakan nanti adalah i7 3770. Nah, itu adalah salah satu dari dua CPU atau prosesor yang paling kuat di jajarannya LGA 1155. Ada juga yang di atasnya yaitu i7 3770K yang multipliernya udah di unlock, kecepatannya bisa lebih tinggi lagi dari yang i7 3770 yang biasa. Nah, kayak gini tampilan boardnya ya guys ya. Ya udah saya rakit, siapin buat mau dipasang. Akhirnya kelihatanlah kenapa ada heatsink segede ini. Ya, heatsink segini karena i7 3770 nya mau dipaksa buat kerja cepat, sehingga tajuk Gen 3 jadi secepat Gen 10 nya itu bisa dapat. Nah, yang unik dari boardnya saya ini, mungkin kalau yang udah banyak yang review sebelumnya, tapi yang seri saya ini nih yang paling jarang orang review, yaitu chipsetnya B75. B75 di sini keuntungannya lah saya punya dua buah port langsung onboardnya, yaitu SATA M2 dan NVMe M2, yang mana kecepatannya bakal beda jauh. Yang SATA ini anggap aja sama kayak SATA biasa karena memang kecepatannya sama ya, hanya beda form factornya yaitu M2, sedangkan yang NVMe nya ini yang lebih cepat. Nah, itu salah satu kuncinya saya mau mengimbangi si prosesor i7 3770 ini. Nah, yang unik juga dari boardnya Faro itu adalah ini ya teman-teman ya. Ini pinnya ada 8 pin power untuk CPU-nya atau prosesornya. Nah, untuk ada banyak adaptor untuk bikin PSU unit biasa, power supply-nya tuh bisa handle ke 8 pin ini. Tapi karena saya pengennya yang bisa sama-sama kayak board ini, maka saya pakai keluaran dari Faro sendiri, yaitu EasyMax yang Faro Prime EasyMax yang 500 watt. Ini multicolor LED light RGB ya, jadi bisa sudah sekalian sama 8 pin power CPU nya ini. Nah, kemudian DDR3 RAM slotnya ini ada dua ya, dan ini mendukung sampai 16 GB, 8 per slotnya. Nah,
Ini adalah DDR3 dengan kecepatan sampai ke 1600 MHz atau PC 12800, yang mana udah sama kayak PC-nya DDR4 yang paling rendah ya. Kemudian untuk phase-nya untuk CPU-nya di sini ada 3 phase di sebelah sini untuk CPU-nya supaya bisa stabil, dan ada 2 phase-nya juga di sini. Itu untuk membuat board ini yang memang diklaim sebagai board gaming ini bisa stabil tegangan kerjanya ya. Nah, ini NVMe-nya yang saya pakai dari Adata Legend 710 yang 256 GB. Sengaja memang ngambil NVMe supaya dapat kecepatannya untuk memanfaatkan slot NVMe M2 yang ada pada board Faro Prime yang akan saya gunakan. Penasaran gimana kecepatan kerjanya, gimana rakitannya? Kita tunggu video selanjutnya. Oke guys, salam tekno buat semua.